Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Paninta Alana absen 11, Fatihah Ajahra absen 13, Khaira Aini absen 19, dan Muhammad Fatih absen 24. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dari pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak, kurang lebih 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius atau kurang lebih 1,33 sampai 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Jadi, bumi kita sudah makin memanas. Selanjutnya adalah aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ada 3 contoh aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang pertama, penggunaan listrik yang berlebihan. Jika kita menghemat listrik, maka akan menjadi salah satu cara mengurangi pemanasan global. Hal ini disebabkan karena listrik diproduksi sebagian besar menggunakan batu bara. Batu bara juga hampir murni karbon, sehingga pembakaran yang dilakukan adalah dengan menggabungkan oksigen yang menghasilkan karbon dioksida, penyebab polusi udara yang mengakibatkan pemanasan global. Akibat pembakaran tersebut merupakan penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global di bumi. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil. Penyebab pemanasan global oleh campur tangan manusia yang berikutnya adalah budaya terkait dengan penggunaan transportasi dan perjalanan. Dalam aktivitas sehari-hari, manusia terbiasa menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil tersebut memberikan suplai energi pada mesin, maka mesin akan melepaskan karbon dan polutan yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang saat ini menjadi permasalahan dikarenakan semakin menurunnya kualitas udara yang ada di bumi akibat polutan kendaraan berbahan bakar fosil. Yang ketiga, penggunaan pendingin ruangan. Penyebab pemanasan global oleh campur tangan manusia yang selanjutnya adalah penggunaan air conditioner atau AC yang digunakan di semua tempat secara berlebihan. Alat ini memang sangat membantu untuk mendinginkan ruangan dengan pengatur otomatis yang dapat kita sesuaikan sesuai kehendak kita. Namun, di balik dinginnya AC di dalam ruangan, alat ini mengeluarkan suhu panas di luar ruangan. Dilansir dari Brilio.net, jika hal ini terus dilakukan secara terus-menerus menyebabkan lapisan ozon di atmosfer juga akan semakin menipis. Pemanasan global itu ada hubungannya sama efek rumah kaca loh. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas rumah kaca bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Gas-gas rumah kaca itu sendiri terdiri dari karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, gas metana, dan klorofluorokarbon atau CFC. Efek rumah kaca pertama kali dikenalkan pada masyarakat umum pada tahun 1824 oleh ilmuwan yang bernama Joseph Fourier. Menurut pendapat yang Joseph Fourier sampaikan pada masyarakat, dia menganggap efek rumah kaca adalah proses pemanasan yang disebabkan oleh komposisi atmosfer. Berikut diagram proses efek rumah kaca. Pertama, yang pasti kita ketahui, cahaya dan panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Lalu, ada juga panas matahari yang sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer. Ada juga panas matahari yang dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Sedangkan panas matahari yang diserap oleh gas rumah kaca akan menahan panas yang keluar dari atmosfer, sehingga suhu bumi makin meningkat. Jadi, terjadinya efek rumah kaca ini didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi. Dan sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon. Lalu, apa itu lapisan ozon? Ozon adalah molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat di atmosfer bumi.
dan menyerap radiasi sinar ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Atmosfer memiliki beberapa bagian, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, 90% lapisan ozon berada di lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan atmosfer kedua dari bumi, sedangkan sebagian kecil ozon ada yang memasuki lapisan atmosfer terbawah, yaitu lapisan troposfer. Fungsi lapisan ozon di atmosfer ini adalah untuk melindungi bumi dari bahaya radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Jika lapisan ozon menipis, maka ini akan berbahaya untuk semua kehidupan di muka bumi ini. Perkenalkan, nama saya Fatia Jara Fahmi dari kelas 10-8 absen 13. Carbon emission atau emisi karbon merupakan proses karbon dioksida ke atmosfer yang terjadi secara alami maupun dipicu aktivitas manusia seperti deforestasi, konsumsi listrik, hingga kegiatan industri manufaktur. Emisi karbon merujuk pada pembakaran segala senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, kayu, hingga bahan bakar hidrokarbon. Saat ini, jumlah jejak karbon di atmosfer sudah mencapai level yang tidak mungkin untuk diserap secara alami. Oleh karenanya, negara-negara di dunia bersatu membuat skenario menekan emisi karbon dan mencapai net zero emission pada tahun 2050. Lalu ada dampak emisi karbon. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Emisi gas rumah kaca menjadi penyebab global warming dan memicu perubahan iklim. Konsekuensinya adalah menimbulkan anomali cuaca atau cuaca ekstrim, meningkatnya suhu bumi, mencairnya es di kutub, meningkatnya permukaan laut, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan hujan lebat. Lalu yang kedua, ada dampak terhadap kesehatan. Perubahan iklim memicu munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bakteri, virus, dan parasit. Lalu yang ketiga, dampak terhadap ekonomi. Anomali cuaca berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat seperti pertanian, pariwisata, hingga kelautan. Cuaca ekstrim juga memengaruhi kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga tiang listrik. Pemanasan global yang memicu berbagai bencana secara tidak langsung juga berdampak terhadap ekonomi. Lalu, ada pun upaya mengurangi emisi karbon. Yang pertama, menanam pohon. Deforestasi adalah salah satu penyebab utama emisi karbon. Padahal pohon bisa menyerap dan menyimpan karbon secara alami. Untuk itu, menanam pohon merupakan cara termurah untuk meredam emisi karbon. Lalu yang kedua, efisiensi energi di rumah. Anda bisa memilih penyedia listrik yang menggunakan energi bersih atau memasang panel surya sebagai sumber listrik. Selain itu, kita juga bisa memilih perlengkapan rumah yang lebih ramah lingkungan, contohnya lampu LED. Lalu yang ketiga, ada energi bersih. Saat ini, sebagian besar aktivitas manusia masih menggunakan bahan bakar fosil. Untuk itu, selain mengurangi konsumsi energi, transisi ke energi bersih juga bisa menekan emisi karbon. Lalu yang terakhir, efisiensi dalam menggunakan transportasi. Meski tidak semua orang bisa meninggalkan kendaraan dengan bahan bakar fosil, mengurangi berkendara dan beralih ke transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki bisa menurunkan jumlah emisi karbon. Penggunaan pesawat terbang juga merupakan salah satu moda transportasi yang paling banyak menghasilkan emisi karbon. Kita bisa menyusutkan carbon footprint dengan hanya memakai pesawat jarak jauh dan kelas ekonomi. Adapun kesepakatan internasional mengenai pemanasan global, negosiasi iklim ke-21 atau COP21 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim atau UNFCCC telah berlangsung di Paris pada 30 November hingga 13 Desember 2015. Pertemuan ini adalah pertemuan bersejarah yang menyepakati kesepakatan yang mengikat atau legally binding. Ini adalah kesepakatan yang mengikat pertama sejak Protokol Kyoto yang lahir pada pertemuan COP ketiga. Butir-butir kesepakatan Paris disebut Kesepakatan Paris untuk Perubahan Iklim. Kesepakatan Paris bertujuan untuk menghentikan suhu pemanasan bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius, dan untuk itu setiap negara perlu memasukkan komitmen mengenai berapa banyak emisi karbon dioksida yang akan dikurangi. Kesepakatan Paris didukung sedikitnya 195 negara, termasuk 2 negara produsen emisi karbon terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok.
Selanjutnya, yaitu dampak-dampak dari pemanasan global. Yang ke-1 adalah perubahan cuaca dan iklim. Suhu yang lebih hangat dan lambat laun mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Ini menimbulkan banyak risiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan lain di bumi. Lalu yang kedua, yaitu kenaikan permukaan air laut. Laut menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Ini menyebabkan lapisan es mencair dan menaikkan permukaan laut, mengancam komunitas pesisir dan pulau. Karbon dioksida juga diserap oleh laut sehingga tidak lepas ke atmosfer. Bertambahnya karbon dioksida membuat laut lebih asam yang membahayakan kehidupan di dalamnya. Lalu yang ketiga yaitu lebih banyak resiko kesehatan. Mengapa? Karena perubahan pola cuaca memperluas cakupan penyakit seperti malaria. Peristiwa cuaca ekstrim meningkatkan penyakit dan kematian, sementara sistem perawatan kesehatan kesulitan dalam mengikuti perkembangannya. Risiko lain bagi kesehatan termasuk peningkatan kelaparan dan gizi buruk di daerah yang tidak memungkinkan orang membudidayakan atau menemukan cukup makanan. Lalu yang terakhir yaitu hilangnya spesies. Perubahan iklim akan menimbulkan risiko bagi kehidupan spesies di darat dan di laut. Risiko ini meningkat saat suhu naik. Kebakaran hutan, cuaca ekstrim, serta serangan hama dan penyakit adalah beberapa ancaman terkait perubahan iklim. Beberapa spesies akan dapat pindah dan bertahan hidup, tetapi yang lain tidak. Lalu yang terakhir, yaitu upaya atau pengendalian pemanasan global. Yang ke-1 ada efisiensi pemilihan energi. Efisiensi pemilihan energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan sebuah peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi. Lalu yang kedua yaitu penggunaan sumber energi alternatif. Contohnya adalah angin dan matahari yang juga digunakan sebagai salah satu pilihan dalam menggantikan sumber daya alam tak terbarukan, serta menyediakan energi listrik. Energi alternatif ini juga tak cepat habis. Hal ini dikarenakan energi alternatif berasal dari alam dan berupa sumber daya alam terbarukan. But nothing makes sense anymore.